Kamu adalah seorang podcaster horor, tapi ternyata ada sebuah entitas, Pick Me, yang selalu ingin didengar oleh kamu yang akan membuat hidupmu berantakan. Ini adalah film terbaru dari A24, Undertone. Bukan sekedar film horor, ini adalah ujian bagi indera pendengaranmu. Oke, ceritanya berkutat pada dua orang podcaster horor. Jadi kan orang biasa podcast barengan, ini dia terpisah. Ada cewek sama cowok, yang cewek namanya Ivy, si cowoknya namanya Justin. Nah, mereka ini kayak beda kota gitu kayaknya ya, beda kota. Beda ya. negara malah, Beda orang negara time ya? zone-nya kayaknya beda di Justin. Iya, pokoknya dia beda negara gitu. Nah, dia lagi merekam podcast nih, biasa ya kan, seminggu sekali ngerekam podcast. Jadi si Justin itu dapat email dari seseorang. Nah, di emailnya itu dia ngasih sampel suara ya, ada berapa tuh? Ada audio file, ada 10 biji gitu, dan ada kata-kata yang random gitulah pokoknya. Dari situ akhirnya didengerin per beberapa hari sama Justin sama Eve. Terus ternyata isinya tuh couple yang recording gitu, namanya Jessa sama Mike. Pokoknya kalian harus denger aja deh audio filesnya, itu yang bikin aduh, sebagus banget. Semacam ASMR tahu sebenarnya. Ya. ASMR, makanya lebih enak kalau Dolby Atmos kayaknya deh nontonnya. Nah, dari situ baru ceritanya wadidaw. Pokoknya klimaksnya itu ada di third act, yaitu pas dengerin audio files nomor 9 sama 10. Aku suka sound desainnya, nampol banget, kayaknya harus dapat Oscar deh. Wow. Tapi bagus banget. Nggak perlu dapat Oscar sih. Tapi real, ini beneran kemarin pas aku nonton, terus kan biasanya aku berbenah jam 3 pagi ya, setiap harinya. Oh, curhat. Bener-bener aku langsung bangunin AA, minta temenin jam 3 pagi buat beberes, gara-gara nonton ini. Ya, ini terkait kenapa dibilang soundnya tidak menyenangkan itu, ternyata ini banyak suara-suara ASMR noise gitu ya. Noise itu lebih ke sub, yang suaranya deep banget, bass gitu. Suara-suara kayak gitu tuh membuat gak nyaman juga sih, kayak jadinya kita tuh, karena si karakter utama juga pada saat denger itu kayak ngelihat kiri kanan. Nah, aku juga otomatis ngelihat kiri kanan juga jadinya. Kayak real kejadian kayak di lagi di rumah, sekitar kita. karena emang di rumah, kejadiannya di rumah gitu. Di situ aja setnya, di rumah doang, nggak kemana-mana. Ini juga ada istilah audio apopenia. Itu tuh istilah yang secara nggak sadar ternyata kita tuh pernah kejadian tuh di tahun-tahun 2000-an kali ya. Jadi tuh kayak otak kita mendengar suatu suara, terus kita mencoba berpikir bahwa suara itu kayaknya ada sesuatu deh. Jadi di reverse, si audionya di reverse, tiba-tiba ada mengandung suatu kalimat, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu kayak suges aja sebenarnya. Iya, itu ngingetin banget sama konspirasi teori waktu yang 2000-an. Itu banyak banget kan lagu-lagu. Iya, lagu Beatles, lagu anak-anak. Backwards, itu banyak banget. Ternyata katanya ada iblis. Nah, itu Iya, kayaknya hidden si message. sutradaranya kayak berangkat dari situ sih. Aku juga suka cara film ini menceritakan asal-usul entitasnya. Jadi terakhir tuh kalau nggak salah aku denger nama entitas ini di The Possession. Ya, terus film ini juga sebenarnya mengangkat tentang trauma ya. Lebih ke trauma sih sebenarnya, cuma rasa bersalah. Satu lagi ya, ini nggak ada jump scare sama sekali ya. Kayak sebenarnya kayak kita kayak kasih aba-aba nih. Ada jump scare, ada jump scare. Padahal nggak ada. Buru-buru nggak ada jump scare sama sekali. Bahkan di endingnya harusnya itu klimaks, malah tiba-tiba membuat kita berpikir, anjir itu ngapain ya gitu. Sebenarnya ini bukan minus sih, emang ceritanya slow burn karena kan di setupnya emang seperti itu. Sama satu lagi endingnya itu ya kayak tadi dibilang emang nggak jelas, emang open ending, tiba-tiba blackout aja. Interpretasinya tuh beda-beda orang-orang pasti. Pokoknya you have to be insanely talented to make a movie that's scary without a single jump scare. Ini contoh filmnya. Betul. Dan ternyata cuma dari audio bisa memberikan horor yang lumayan menyeramkan ya. Skor dari aku 9 dari 10. Wah, ini mantep karena aku emang orang audio ya, aku suka banget. Mulai dari efeknya bisa lah. Kayak gitu. Cuma emang banyak suara-suara yang mengganggu gitu loh, suara yang nggak nyaman jadinya. Ada sub itu yang aku bilang, sub bass, terus ada noise. Kayak tiba-tiba katak, langsung dia tiba-tiba hening, tiba-tiba noise lagi. Sama satu lagi aku lupa ada tambahan. Jadi si rekaman itu kan pakai HP ya. Jadi benar-benar pakai HP kayaknya. Jadi bukan kayak kamu ngerekam audio. Oh, real pakai HP? Enggak, kayak seperti gini loh. Misalkan kamu ngerekam nih audio, kita lagi selfie. Kan suara yang aku lebih dekat, suara kamu jauh kan? Nah, kayak gitu sama. Sedangkan kalau orang kan kalau ngetek pakai mic beneran, dua-duanya bagus gitu suaranya, lebih dekat dan bulat. Kalau ini enggak. Suaranya yang satu ngejauh, yang dekat HP-nya lebih kencang, lebih tebal suaranya. Detail yang nice sekali. Dari kamu? Aku easy 10 out of 10. Suka banget. Sumpah ini bener-bener literally film yang membuat aku tidak mau turun di jam 3 pagi.
Film ini vibes-nya kayak Skinamarink. Ada satu series di Apple TV, Calls Anthology. Ini mirip banget tapi lebih ke suara doang sih. Audio aja, audio Iya. file. Dia tuh kayak ini 911 jatuhnya, kayak 911. Iya, tapi bener-bener audionya doang. Audio file Ada aja. 9 episode. Terus ini mengingatkan dengan Pengabdi Setan karena dia Iya. kayak ngerawat ibunya sakit. Tapi ternyata dia sakit karena apa kita nggak tahu kan.